Persoalan sunnah ini kan kondisional, Pak. Kita tidak bisa memahami zahirnya lantas harus begitu. Kondisional. Kalau Rasul sangat mungkin, karena rumahnya kan dempetan dengan masjid Nabi, kamar tembok dindingnya, sangat mungkin. Nabi SAW sebelum jadi imam, sholatnya di rumah dulu. Nanti setelah salam, zikir, mau sholat ba'diyah, pulang ke rumah, sholat di rumah. Nah, sahabat juga begitu. Kalau memungkinkan sholat di rumah, itu lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan di rumah, mungkin jaraknya jauh ke masjid. Kalau sholat di rumah, nanti malah terlambat. Mana yang lebih utama? Di masjid. Nah, ini kan ada orang memahami zahir hadis. Ini hadisnya di rumah sampai terlambat ke masjid. Begitu, Pak. Hadisnya Sahih Bukhari. Betul, Pak, Sahih Bukhari. Tapi kan cara memahaminya secara fikih nggak begitu. Makanya pentingnya ngaji fikih biar tidak menafsiri sendiri terhadap hadis-hadis Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu dan para mustami'in, kita senantiasa berharap kepada Allah kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan pada materi. Walaupun sebenarnya banyak orang yang diuji dengan urusan materi. Ada yang materinya dibikin sedikit oleh Allah, sudah merasa sedih. Ada yang diuji dengan materi yang banyak, juga ternyata banyak yang tidak bahagia. Justru kadang orang yang materinya dikasih banyak oleh Allah, hartanya juga banyak, justru merasa orang yang hartanya sedikit lebih berbahagia. Sebaliknya, orang yang hartanya sedikit menganggap orang yang hartanya banyak, merekalah yang paling bahagia. Padahal bukan itu. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati. Karena kaya hakikatnya kaya jiwa. Dan itu dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih, laisal ghina bikasratil irq. Kekayaan itu bukan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan hakikatnya adalah kaya jiwa. Kalau hati kita merasa kaya, lantas kita akan merasa bahagia dengan keadaan apapun. Maka dari itu kita minta kepada Allah sekarang ini dan seterusnya agar senantiasa diberikan kebahagiaan. Hanya Allah yang membuat kita bahagia. Maka dengan membaca dan melantunkan kalimat tahmid alhamdulillah merupakan salah satu cara untuk kita berbahagia. Sedikit harta kita, alhamdulillah, puas. Banyak harta kita juga alhamdulillah, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita malam ini kembali tentang hadis-hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, yakni Abdullah dan Umar bin Al-Khattab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur rakaataini dengan 2 rakaat, wa ba'daha rakaataini, dan setelahnya 2 rakaat, wa ba'dal maghribi rakaataini fi baitihi, dan setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya, wa ba'dal isya'i rakaataini, dan setelah isya 2 rakaat, wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansharif, dan adalah beliau tidak sholat setelah Jumat sampai pulang, fayusolli rakaataini, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini menjelaskan tentang sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Kalau dalam fikih disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Kalau melihat kepada bagaimana Rasul sholat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sholat zuhur ada qobliyah dan ba'diyah, yakni 2 rakaat masing-masing. Berarti ada qobliyah zuhur dan ada ba'diyah zuhur. Terus maghrib, di sini ada ba'diyah maghrib. Isya tidak disebut. Maka dari itu para ulama ada yang mengatakan tidak ada bukan isya, asar. Asar tidak disebut karena ulama sebagian mengatakan tidak ada qobliyah asar. Terus sebelum asar sholat apa? Orang datang dari rumah masuk masjid, setelah azan dikumandangkan waktu asar, sholat apa? Kalaupun ada waktu, maka sholat sunnahnya tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalaupun mau sholat lagi, maka sholat sunnahnya sunnah mutlak, sama dengan sebelum maghrib, juga sebelum isya, namanya sholat sunnah mutlak. Nah ini kalau sholat sunnah mutlak itu tidak terikat dengan waktu, sepanjang bukan waktu yang dilarang, sah-sah saja mau sholat sunnah mutlak, masing-masing 2 rakaat. Berapa kali salam, bebas. Misalkan ba'dal maghrib sudah sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib sudah, sambil nunggu isya, karena mungkin mau baca Quran capek, ngobrol juga sudah bosan, biar lebih bermanfaat mau sholat sunnah saja, bisa sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Berapa rakaat terserah, ya, berapa salam terserah, yang penting setiap salam 2 rakaat. Nanti setelah itu salam, bangkit lagi 2 rakaat, salam, begitu, tidak apa-apa, karena tidak terikat dengan waktu sepanjang bukan waktu yang diharamkan untuk sholat. Kapan waktu yang diharamkan? Ba'dal asri, setelah sholat asar,
sampai tenggelam matahari. Bagi orang yang sudah selesai sholat asar, maka dia tidak boleh sholat sunnah mutlak, kecuali ada sholat yang memang disertai dengan sebab, seperti sholat jenazah boleh Pak, atau mengkodok sholat sunnah. Kebiasaannya sholat sunnah zuhur, qobliyah dan ba'diyah, tapi rupanya ketika itu tidak sempat, sama seperti Rasulullah tidak sempat sholat sunnah zuhur setelah sholat zuhur karena ada tamu. Maka setelah sholat asarnya Rasul mengkodok ba'diyatu zuhur. Nah, ini namanya sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat asar dikarenakan ada sebab. Kalau sholat sunnah mutlak kan tidak ada sebab, tidak terikat dengan waktu, maka tidak boleh sholat sunnah mutlak setelah sholat asar bagi yang selesai sholat asar. Ya, itu termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang juga setelah sholat subuh, bagi orang yang sudah sholat subuh tidak boleh sampai waktu syuruk, kecuali mengqadha bagi orang yang sudah terbiasa sholat rakaat al-fajr, yaitu qobliyah subuh. Ini sudah terbiasa. Satu ketika dia misalkan terlambat, tidak sempat, maka boleh mengqadha setelah sholat subuhnya. Cuman bagi orang yang tidak terbiasa sholat sunnah sebelum subuh, jangan mengqadha. Biasakan dulu, kata para ulama, biasakan, jadikan kebiasaan. Lalu kalau pernah terlambat sekali, ya tidak sempat, baru boleh mengqadha di waktu selesai sholat subuh. Para jamaah, kembali kepada sholat sunnah rawatib, yaitu yang menyertai sholat wajib qobliyah dan ba'diyah. Jadi setelah sholat maghrib ada ba'diyatul maghrib 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Nah, di sini penjelasannya adalah di rumahnya bukan sholat maghrib saja yang dimaksud, semua sholat sunnah dikerjakan di rumah, mulai dari qobla zuhur, ba'da zuhur, termasuk juga ba'dal maghrib, ba'dal isya 2 rakaat setelah isya. Wa kana la yansarifu, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal jum'ati, tidak sholat setelah Jumu'ah. Ini bisa dibaca Jumu'ah atau Jum'ah, tapi yang sering dibaca Jumu'ah. Setelah sholat Jumat, Rasul tidak sholat sampai pulang dulu ke rumah, lalu sholat 2 rakaat. Jadi artinya sholat di rumah itu bagi sholat sunnah lebih utama. Sesuai dengan hadis yang lain yang sahih, afdal sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Paling utamanya sholat seorang laki-laki di rumahnya, yakni sholat sunnah, kecuali yang wajib. Al maktubah artinya yang dikerjakan. Ada yang mengatakan sholat wajib, ada yang mengatakan al maktubah sholat yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu seperti sholat tarawih, itu kan berjamaah. Sehingga ada yang mengatakan utamanya di masjid. Tapi kalau diartikan al-maktubah artinya sholat yang wajib, tetap di masjid. Nah, tentu persoalan sunnah ini kan kondisional, Pak. Kita tidak bisa memahami zahirnya lantas harus begitu. Kondisional. Kalau Rasul sangat mungkin, karena rumahnya kan dempetan dengan masjid Nabi, kamar tembok dindingnya, sangat mungkin. Nabi SAW sebelum jadi imam sholatnya di rumah dulu, nanti setelah salam zikir mau sholat ba'diyah pulang ke rumah sholat di rumah. Nah, sahabat juga begitu, kalau memungkinkan sholat di rumah itu lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan di rumah, mungkin jaraknya jauh ke masjid, kalau sholat di rumah
nanti malah terlambat. Mana yang lebih utama? Di masjid. Nah ini kan ada orang memahami zahir hadis, ini hadisnya di rumah sampai terlambat ke masjid. Begitu Pak. Hadisnya Sahih Bukhari, betul Pak, Sahih Bukhari. Tapi kan cara memahaminya secara fikih nggak begitu. Makanya pentingnya ngaji fikih biar tidak menafsiri sendiri terhadap hadis-hadis Rasul. Nah fikih ini kan ulama fikih yang menjelaskan. Terus para jemaah sekalian, wa ba'dal isya'i raka'ataini, juga setelah sholat isya di rumahnya, ya 2 rakaat. Ini Rasul di rumahnya. Kita boleh di rumah, lebih utama sebenarnya kalau ikut hadis tentang sholat sunnah di rumah. Cuman kan kebiasaan kita di mana? Di masjid. Ya tidak apa-apa, tetap mendapatkan pahala sholat sunnah. Cuman secara afdholiyah saja keutamaannya di rumah. Tapi biasanya kalau kita kan di rumah kan tidak sholat Pak, langsung makan atau ada tamu atau ngobrol. Ya kalau memungkinkan malah tidak sholat di rumah, lebih baik di masjid saja. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati, dan setelah sholat Jumat Rasul tidak sholat sunnah di masjid. Fayunsharif, pulang dulu ke rumah, fayusalli raka'atain, lalu setelah pulang ke rumah sholat 2 rakaat di rumah. Nah di sini menarik juga tentang sholat 2 rakaat atau sholat sunnah Jumat. Sholat sunnah Jumat. Karena apa? Para ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah sholat Jumat. Ada yang mengatakan sholat Jumat itu merupakan ibadatun mustaqillun, ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berdiri sendiri. Dia bukan sama dengan sholat zuhur, sehingga caranya pun juga tidak dikiaskan dengan sholat zuhur. Secara waktu kan boleh, kalau pembahasan sebelumnya kalau Rasul melihat cuaca dingin maka sholat Jumatnya dikerjakan di awal waktu. Kalau misalkan cuaca terasa panas saat itu, Rasul mengakhirkan waktunya sampai saking akhirnya itu menjelang asar, karena kondisional. Tapi kalau sholat wajib kan utamanya di awal waktu, masuk waktu. Setelah azan nunggu sekitaran orang seperti baca ayat seperti 50 ayat, baca Quran seperti 50 ayat. Jarak antara azan dan iqomah, ya. Baru iqomah sholat di awal waktu untuk sholat wajibnya. Nah, adapun sholat Jumat ada yang mengkiaskan, ada yang mengatakan tidak sama dengan sholat zuhur, sehingga caranya pun juga berbeda. Dan dalam sholat Jumat yang mengatakan tidak sama atau mengatakan ibadatun mustaqillah, maka tidak ada qobliyah Jumat, yang ada ba'diyatul Jumat. Tidak ada sholat qobliyah, yang ada sholat ba'diyah Jumat. Berapa rakaat? Kalau di sini Rasul diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasul sendiri sholatnya 2 rakaat di rumahnya. Tapi ada hadis lain, Rasul mengatakan barang siapa man syahida minkum al-jumu'at falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Barang siapa yang menghadiri di antara kalian Jumat, maka hendaknya sholatlah sebelumnya 4 rakaat dengan 2 salam, dan setelahnya 4 rakaat juga dengan 2 salam. Ini riwayat Tabrani. Ada yang lagi mengatakan barang siapa, Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain, man arada an yusalliya ba'dal jum'ati falyusalliya arba'an. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat setelah sholat sunnah, sholat setelah Jumat, maka kerjakanlah 4 rakaat. Au kama qala. Nah di sini seakan-akan kontra antara
ucapan Rasul dengan perbuatan Rasul. Maka disebut dengan ta'arud, berbeda antara perbuatan dengan ucapan. Nah, ini pentingnya Pak ngaji fikih dan usulnya. Nah, kita tidak bisa membenturkan ulama fuqaha dan ulama usul, itu tidak membenturkan ketika ada nas yang saling bertentangan, tapi mereka mengkombinasikan. Sehingga kesimpulannya begini, jumhurul fuqaha atau kebanyakan para fuqaha mengatakan sholat sunnah setelah Jumat yang paling utama 4 rakaat dengan 2 salam. Ini mayoritas para ulama. Kalaupun mau cukup 2 rakaat ya nggak apa-apa, tapi 4 rakaat itu lebih utama dikerjakan di masjid. Di masjid. Karena melihat kepada Ibnu Umar, ya, 4 rakaat di masjid. Kenapa demikian? Karena ulama usul mengatakan kalau ada perbuatan Rasul berbeda dengan ucapan Rasul, sama-sama hadis, maka ucapan itu berlaku bagi umat, sedangkan perbuatannya hanya untuk dirinya. Tadi ucapannya kan Rasul mengatakan kerjakanlah 4 rakaat setelah Jumat, sementara Rasul sendiri pulang ke rumah cuma 2 rakaat. Mana yang kita kerjakan bagi umat adalah perintah Rasul, perintah Rasul daripada perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata para ulama fikih, mayoritas mengatakan yang paling utama kalau mau sholat di masjid dikerjakan dengan 4 rakaat 2 salam, itu paling utamanya. Terus mengkombinasikan dengan hadis yang Rasul sendiri di rumah 2 rakaat. Nah, disimpulkan juga, tapi kalau mau dikerjakan di rumah seperti Rasul ya cukup 2 rakaat. Itu ya. Kalau mau di masjid utamanya lebih utama 4 rakaat dengan 2 salam. Tapi kalau pulang ke rumah dikerjakan 2 rakaat seperti mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan enak begini Pak ya. Paham. Terus para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini tentang sholat Jumat. Bagi ulama yang mengatakan, tadi ada yang mengatakan Jumat adalah ibadah berdiri sendiri, bukan seperti zuhur, sehingga tidak ada qobliyah Jumat. Mungkin di sini mengambilnya yang pertama ini Pak ya, nggak ada qobliyah Jumat. Sehingga Ibnu Umar ketika sholat sebelum Jumat khutbah dimulai, Ibnu Umar sholatnya sunnah mutlak, dikerjakan panjang-panjang gitu. Sahabat juga begitu. Jadi sambil nunggu khutbah dimulai, ada sahabat yang sholat sunnah mutlak, dikerjakan terus. Terus ada lagi yang mengatakan sholatul Jumat itu adalah kias terhadap sholat zuhur, sehingga karena zuhur ada qobliyah, maka sholat Jumat pun juga ada qobliyah. Dengan dasar tadi, man syahida minkumul jum'ah falyusolli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Barang siapa yang mau, yang menghadiri Jumat, maka kerjakanlah 4 rakaat sebelum Jumat dan sudahnya 4 rakaat, masing-masing 2. Meskipun ada yang mengatakan hadisnya kan tidak sampai tingkatan sahih. Nah, di sini, jadi kalau misalkan ada jamaah atau ada satu masjid yang sebelum Jumat sebelum khutbah dimulai, lalu dia meyakini ada qobliyah Jumat, ya itu memang karena pendapatnya. Dan ini biasanya mazhab Syafi'iyah biasanya. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal nggak ada qobliyah Jumat, yang ada ba'datul
Jumat. Ini tentang solat sunnah yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang menjadi syarat buat kita. Terus selanjutnya para jamaah, hadis yang ke-56. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana, kepada kami, lamma raja'a minal ahzabi, ketika pulang dari perang Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidzah. Sabda Rasul, janganlah seorang solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Fa adraka ba'duhum al-asra fi tariq, maka sebagiannya mereka, yakni para sahabat yang diutus ke perkampungan Bani Quraidzah, mendapati waktu asar di jalan. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian mereka berkata, la nusalli hatta na'tiyaha, kita tidak akan sholat asar sampai mendatangi atau sampai setibanya di perkampungan Bani Quraidzah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, bal nusolli, bahkan kita sholat di sini di jalan. Lam yarudda minna dzalika, di antara kami enggak ada yang bantah itu, kata Ibnu Umar. Fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakanlah demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annif wahidan minhum, dan Nabi tidak memarahi, tidak mengingkari seorang pun di antara mereka. Para jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang asal usul terjadinya perbedaan pendapat di kalangan sahabat, bahwa ada sebagian sahabat memahami ucapan atau hadis Rasul sesuai dengan zahir. Ada lagi yang memahami bukan zahirnya tapi ditakwil. Contohnya ini, ketika Rasul mengirim pasukan ke perkampungan Bani Quraidzah, yakni perkampungan Yahudi, karena di sana orang-orang Yahudi ikut juga terlibat berkhianat kepada Rasul, telah membantu orang-orang Mekah atau pasukan sekutu, disebut juga dengan pasukan Ahzab pada perang Khandaq atau perang Ahzab, sehingga perjanjian dengan orang-orang Yahudi khususnya Bani Quraidzah batal dengan sendirinya karena telah berkhianat. Di mana sebelum itu Rasul dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidzah berjanji, bersepakat untuk tidak saling memerangi. Tapi karena orang-orang Bani Quraidzah telah berkhianat, maka dengan sendirinya lepas ikatan perdamaian. Maka selesai perang Ahzab, orang-orang Mekah yang datang dengan pasukan 10.000 dihancurkan oleh Allah dengan angin badai, karena tidak bisa masuk ke kota Madinah lantaran ada parit besar, ya. Lalu Allah menolong Rasul dan para sahabat dengan cara mengirim pasukan malaikat dan badai. Lari mereka tunggalangan pergi ke Mekah, balik tanpa kemenangan. Nah, selesai itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mendatangi perkampungan Bani Quraidzah. Dan Rasul bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidzah. Janganlah salah seorang solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Sehingga sahabat ada yang memahami secara zahir, ketika berangkat di pertengahan jalan sudah datang waktu asar,
Yang memahami secara zahir, la nusalli hatta na'tiya, kita nggak akan sholat sampai betul-betul tiba di perkampungan Bani Quraidah. Ini namanya memahami zahir hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah asar berjalan, sudah ya lewat, tapi harus betul-betul sampai di perkampungan Bani Quraidah, sehingga sebagian mereka tetap sholatnya setibanya di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian yang lain sahabat itu tidak, mengatakan bal nusalliyuna, bal nusalli, kita sholat di sini saja. Dan ini memahaminya bukan zahir, tapi memahaminya secara tafsir atau takwil. Yang dimaksud oleh Rasul, kalau asarnya setibanya di Bani Quraidah baru sholat di sana. Tapi kalau asarnya sebelum Bani Quraidah, maka sholat di tempat. Karena perintahnya kan sholat di awal waktu. Khawatir sampai di Bani Quraidah malah menjelang maghrib, begitu maksudnya. Nah, disinilah perbedaan terjadi. Sampailah kepada Rasul cerita itu, dan Rasul tidak mengingkari, tidak memarahi. Para sahabat pun juga tidak ada yang mengingkari. Ini asal muasal ya, di antara sebab di antara asal muasal dari terjadinya ikhtilaf di kalangan para sahabat. Dan nantinya pada umat ini juga akan muncul perbedaan-perbedaan yang di antara sebabnya adalah memahami nas-nas Quran dan hadis. Ada yang secara zahir, ada yang secara tafsir. Dan nantinya juga akan melahirkan fikih-fikih Islam dan ikhtilafat di antara umat Islam. Sehingga kalau terjadi perbedaan-perbedaan, para ulama salaf di kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam pendiri mazhab yang 4, mereka kalau berkaitan dengan perbedaan pendapat, mereka legowo, tasammuh, tausiah dan rahmah. Namun perbedaan tetap mereka pegang, tapi tidak memunculkan yang namanya kebencian dan permusuhan. Ini menarik, Pak. Kalau kita kaji panjang. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hambal, beliau punya murid, nulis kitab, muridnya isinya tentang ikhtilafat. Lalu disodorkan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, saya nulis kitab, apa isinya? Tentang ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Kata Imam Ahmad, la tusammi kitab al-ikhtilaf, jangan kamu kasih nama kitab ikhtilaf, tapi kasih nama kitab ar-rahmah, kitab rahmat, kasih sayang. Makanya ada ulama-ulama dulu nulis kitab namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, kitab rahmat umat dalam perbedaan para imam. Nah, kalau kita tahu ini, ternyata ada tuh perbedaan sejak zaman sahabat, Rasul masih hidup atau sudah meninggal, apalagi setelahnya. Oh, dalil kita ini, kita tidak berdalil dengan hadis-hadis yang dikatakan palsu, yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, dalam halaman-halaman awal menukil sebuah hadis ya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Kata ulama hadis, ini hadis palsu, tidak bisa dijadikan hujah. Betul, kita tidak berdalil dengan hadis ini, tapi kita berdalil dengan apa yang terjadi di zaman sahabat. Ada yang mengatakan hadisnya lebih kuat, ikhtilafu ashabi rahmatun, ikhtilaf para sahabatku adalah rahmat. Makanya nanti muncul perbedaan sampai sekarang ini, perbedaan yang terjadi di kalangan mazhab ya, yang sudah banyak dibahas, tinggal bagaimana kita memunculkan sikap. Perbedaan-perbedaan itu pasti terjadi, tinggal memunculkan sikap. Ibnu Taimiyah menjelaskan, beliau memahami 4 mazhab, beliau memilih di antara mazhab itu. Secara mazhab beliau bermazhab Hambali, tetapi tidak semua pendapat Imam Ahmad beliau ambil, karena beliau mencapai tingkatan mujtahid, beliau mentahqiq atau mentarjih. Oh, ini yang paling roji, meskipun bukan dari mazhabnya, dari mazhab yang lain, ini yang paling roji, diambil dari beliau.
Ada kitab namanya Ikhtiyarat Ibnu Taimiyah, pilihan-pilihan Ibnu Taimiyah dalam masalah fikih. Tebal kitabnya Pak, ada 5 jilid. Pilihan Ibnu Taimiyah itu dikarang oleh ulama sekarang. Ya. Punya murid juga namanya Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi. Itu nulis kitab juga Ikhtiyarat Ibnu Taimiyah, tapi lebih tipis, 1 jilid kitabnya. Nah, itu kalau tingkatan mujtahid. Tapi beliau meskipun mentarjid di antara banyak pendapat, beliau mengatakan boleh bagi seseorang untuk bertoleransi dalam hal yang masih persoalan yang ijtihadi. Misalkan dia mengambil pendapat ini, tapi ketika dibutuhkan untuk mengamalkan pendapat orang lain, dia boleh ikut pendapat orang lain dengan tujuan lidar ilmafasid, mencegah kerusakan. Mencegah kerusakan. Misalkan sholat di suatu tempat, fikihnya begini, tidak sama dengan fikih kita, tapi di sana kalau kita bertahan dengan fikih kita memunculkan masalah, maka mengamalkan fikih mereka itu lebih utama demi mencegah terjadinya kerusakan, fitnah, permusuhan dan kebencian. Itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Seperti contoh dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau jelaskan tentang masalah kunut, panjang itu kunut. Ditarjih oleh beliau, kunut bagaimana sih kunut? Ada macam-macam kunut subuh, kunut witir, kunut subuh dan yang lainnya. Lalu beliau katakan yang paling roji kunut subuh itu tidak ada. Yang paling roji, yang paling kuat kunut subuh tidak perlu. Tetapi bagi persoalan yang masih berbeda pendapat, boleh mengamalkan fikih orang dengan tujuan mencegah kerusakan. Maka dikatakan yang bagi lil makmum an yaqnuta idza qanatal imam. Bagi orang yang bermakmum sebaiknya dia kunut kalau imamnya juga kunut, dan mereka sama-sama berpahala meskipun si makmum tidak meyakini tentang kunut subuh. Wa illa fala, tapi kalau imamnya tidak kunut sedangkan makmumnya juga mengikuti kunut subuh, maka jangan memaksakan kunut subuh, mengikuti imam, karena ini masalah yang sifatnya beda pendapat. Itu banyak dijelaskan Pak, selain daripada ini ya, termasuk Ibnu Qayyim juga mengatakan begitu. Persoalan kita sekarang banyak yang kita tidak paham ini Pak. Kalaupun kita paham, mungkin sudah memulai mempelajari, tapi ketika berhadapan dengan orang yang beda pendapat, misalkan kita sudah paham di sini, pergi ke Surabaya, mampir sholat di masjid di jalan, misalkan tepat waktu sholat subuh, imamnya kunut subuh, apa yang kita kerjakan? Kadang kita bertahan dengan tidak kunut. Lalu kita bagaimana cara menyikapinya? Tadi Ibnu Taimiyah mengatakan sebaiknya kunut. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan, fitnah dan sebagainya. Walaupun dia tidak kunut juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang perlu dilihat adalah kondisi. Ini kondusif tidak sih kalau kita tidak kunut subuh misalkan. Cuman tadi itu untuk tetap menghargai, dan itu dicontohkan oleh para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan mereka ketika berhadapan yang menghormati pendapat yang lainnya. Karena apa? Terjadinya perbedaan pendapat karena nas-nas Quran dan nas-nas hadis ada yang masih perlu dipahami secara tafsir, seperti dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya, bahwa Allah menurunkan Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu sifatnya mujmal, umum atau global. Seperti contoh aqimis sholat, tegakkan sholat, kan tidak menyebut berapa rakaatnya Quran itu. Maka ada hadis yang menjelaskan. Sudah Isya, saya kira cukup dulu lah. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.